Halo teman-teman, selamat datang kembali di podcast kami. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik aja. Kali ini kami akan membahas topik yang sederhana tapi sangat penting, yakni adalah cinta tanah air. Dan seperti biasa, aku nggak mungkin sendiri. Aku kali ini ditemenin oleh rekan aku. Silakan perkenalkan diri. Halo Hafiz, halo teman-teman yang lagi nonton podcast ini. Aku Ari, kenalin. Aku seneng banget rasanya bisa ngobrol di podcast ini. Apa kabar, Mas Ari? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Oke, Hafiz. lanjut ya ke pertanyaan pertama. Langsung nih kita tanya-tanya. Menurut Mas Ari sendiri, apa arti cinta tanah air di zaman sekarang, apalagi untuk Gen Z yang masih muda ini ya? Oke Fiz, aku mulai ya. Hmm. Jadi menurutku cinta tanah air itu bukan soal simbol atau kegiatan formal seperti upacara bendera yang biasa kita lakuin di sekolah ataupun di kantor. Nah, di zaman sekarang maknanya lebih luas, Fiz. Hmm. Cinta tanah air itu tentang kepedulian kita terhadap lingkungan, masyarakat, dan juga budaya kita sendiri. Misalnya kita menghargai keberagaman, menjaga kebersihan, dan ikut berkontribusi dalam hal kecil di sekitar kita. Berarti nggak sesuatu yang besar gitu ya, atau yang kayak heroik gitu, kayak upacara bendera gitu ya. Benar banget. Justru yang paling penting itu konsistensi dalam hal kecil. Contohnya kita beli produk lokal, mendukung usaha kecil, atau bahkan sekedar tidak merusak fasilitas umum. Itu semua bentuk nyata dari cinta tanah air, Face. Menarik banget sih. Tapi yang aku lihat sekarang ya banyak banget Gen Z ya, apalagi ya ini udah mulai tertarik nih sama budaya luar. Mulai dari musik, fashion, gaya hidup, lifestyle. Menurut Mas Ari nih, itu mengurangi rasa cinta tanah air gak sih? Balik ke pendapat pribadi nih, Face. Hmm. Menurutku nggak selalu gitu, Face. Hmm. Kita ini kan hidup di era globalisasi. Jadi wajar kalau kita terpapar budaya luar. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita bisa menyaring dan tetap bangga dengan identitas kita, justru itu bisa jadi kekuatan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang menggabungkan unsur budaya lokal dengan tren-tren modern. Contohnya tuh apa tuh Mas Ari? Misalnya nih, ada yang mempromosikan makanan tradisional lewat media sosial, membuat konten tentang budaya daerah, atau memakai pakaian tradisional dengan gaya yang lebih modern. Itu kan cara kreatif untuk menunjukkan cinta tanah air juga, Fis. Hmm. Ya juga ya. Jadi bukan soal menolak budaya luar ya, tapi bagaimana kita tetap punya identitas. Betul banget, Fis. Jadi, eh, cinta tanah air itu bukan berarti kita menutup diri dari dunia luar, tapi justru bagaimana kita bisa berdiri dengan identitas kita sendiri di tengah arus globalisasi. Oke, menarik banget sih. Kalau dari pengalaman pribadi Mas Ari sendiri, ada gak sih hal sederhana yang Mas Ari lakukan sebagai bentuk cinta tanah air? Kalau dari diri aku pribadi sih, biasanya berusaha untuk mendukung produk lokal sih, Fis, terutama dari UMKM. Selain itu, aku juga mencoba lebih mengenal budaya daerah, entah lewat makanan, bahasa, atau tradisi. Dan yang paling sederhana, eh, dengan cara kita menjaga sikap di lingkungan sosial, seperti saling menghargai dan tidak menyebarkan hal-hal negatif. Itu penting banget sih ya, apalagi di era digital sekarang kan banyak hoax ya, banyak informasi yang beredar. Kita nggak tahu nih mana yang benar mana yang enggak, dan kita di situ bisa harus punya tanggung jawab sebagai pengguna media sosial. Iya, benar banget, Fis. Menyebarkan informasi yang positif dan tidak mudah terprovokasi juga termasuk bentuk cinta tanah air, karena itu berkaitan dengan menjaga persatuan. Wah, obrolan kali ini menarik banget ya, membuka banyak perspektif. Ternyata cinta tanah air itu luas banget maknanya, dan kita bisa lakukan sehari-hari dengan hal-hal yang sederhana. Benar banget, Fis. Yang penting ada kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi sekecil apapun itu. Yes, terima kasih banyak Mas Ari sudah berbagi pandangan yang sangat menarik ini. Sama-sama, Fis. Senang banget juga bisa berbagi di sini dan juga sama teman-teman yang nonton. Oke, baik. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kali ini bisa memberikan inspirasi dan membuat kita lebih peduli terhadap tanah air kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.